Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar, meski seringkali tidak kita pahami. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah? Orang yang kehadirannya membawa luka, kekecewaan, bahkan air mata. Orang yang awalnya kau kira jawaban doa, namun ternyata menjadi ujian yang berat untuk jiwa dan iman. Pertanyaan ini sering muncul ketika hati lelah dan pikiran penuh dengan tanda tanya. Kita merasa sudah berusaha berbuat baik, sudah berdoa, sudah berharap yang terbaik. Namun yang datang justru seseorang yang membuat kita terluka. Namun yakinlah, dalam Islam tidak ada pertemuan yang sia-sia. Tidak ada takdir yang Allah susun tanpa tujuan. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita, baik yang membawa kebahagiaan maupun yang meninggalkan luka, semuanya berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Bisa jadi orang yang kita anggap salah itu bukan untuk dimiliki, tetapi untuk mengajarkan sesuatu yang selama ini belum kita pahami. Bisa jadi Allah ingin mendidik hati kita, meluruskan niat kita, atau mendekatkan kita kembali kepadanya. Melalui naskah ini, kita akan mencoba memahami hikmah besar di balik pertemuan dengan orang yang salah. Kita akan belajar bahwa luka bukan selalu tanda keburukan, melainkan bisa menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Semoga setelah mendengarkan dan merenungkan pembahasan ini, hati kita menjadi lebih lapang, lebih ridho, dan lebih yakin bahwa rencana Allah selalu jauh lebih baik daripada rencana manusia. Bab 1. Allah ingin mengajarkan tentang diri kita sendiri. Saudaraku, salah satu alasan mengapa Allah mempertemukan kita dengan orang yang salah adalah agar kita mengenal diri kita sendiri. Banyak dari kita yang belum benar-benar memahami hati, batasan, dan kelemahan diri sebelum diuji melalui sebuah hubungan. Ketika bersama orang yang salah, sifat asli kita seringkali muncul. Kita belajar tentang kesabaran, tentang marah, tentang cemburu, bahkan tentang ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk. Allah ingin menunjukkan kepada kita bagian diri yang selama ini tersembunyi. Mungkin kita merasa diri kita kuat, namun ternyata rapuh. Mungkin kita mengira iman kita kokoh, namun goyah ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Dari orang yang salah, kita belajar bahwa hati manusia mudah terikat dan bahwa menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk adalah sumber kekecewaan. Pertemuan ini juga mengajarkan batas. Kita belajar mana yang boleh kita toleransi dan mana yang tidak. Kita belajar bahwa mencintai tidak boleh sampai mengorbankan iman, harga diri, dan hubungan kita dengan Allah. Allah ingin kita memahami bahwa cinta yang benar tidak mendekatkan kepada maksiat, tidak membuat lalai dari ibadah, dan tidak menjauhkan dari ridhonya. Selain itu, Allah sedang membersihkan niat kita. Apakah selama ini kita mencintai karena Allah atau karena hawa nafsu? Apakah kita berharap pasangan untuk melengkapi iman atau justru menjadi pengganti Allah dalam hati kita? Melalui kekecewaan, Allah meluruskan arah cinta kita agar kembali pada tujuan yang benar. Orang yang salah seringkali menjadi cermin yang jujur. Dari merekalah kita belajar pelajaran hidup yang mungkin tidak akan kita dapatkan jika semuanya berjalan mulus. Dan ketika kita mampu mengambil hikmah dari pertemuan itu, sesungguhnya kita telah naik satu tingkat dalam kedewasaan jiwa dan iman. Maka saudaraku, jangan terburu-buru membenci takdir. Bisa jadi Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah, agar kelak ketika yang benar datang, hatimu sudah siap, sudah bijak, dan sudah lebih dekat kepadanya. Bab 2. Agar hati kembali bergantung kepada Allah, bukan manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hikmah terbesar mengapa Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah adalah agar hatimu kembali bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Tanpa kita sadari, terkadang hati ini terlalu berharap pada makhluk. Kita menaruh kebahagiaan, ketenangan, bahkan masa depan pada seseorang, seolah-olah dialah sumber segalanya.
Ketika orang itu hadir, kita merasa hidup lebih berarti. Namun ketika ia pergi atau menyakiti, dunia seakan runtuh. Disitulah Allah sedang menegur dengan lembut. Allah ingin mengajarkan bahwa manusia sejatinya lemah, terbatas, dan mudah berubah. Hati manusia bisa berbalik kapan saja. Janji bisa dilanggar, sikap bisa berubah, dan cinta bisa pudar. Jika hati kita terlalu menggantung pada manusia, maka kekecewaan adalah hal yang tidak terelakkan. Maka Allah hadirkan orang yang salah, agar sandaran hatimu dipindahkan kembali kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Allah ingin engkau merasakan pahitnya berharap kepada makhluk, agar engkau memahami manisnya berharap hanya kepadanya. Ketika manusia pergi, Allah tetap ada. Ketika manusia ingkar, Allah tetap setia. Ketika manusia mengecewakan, Allah tetap maha menguatkan. Dari luka itulah Allah menarik hatimu kembali untuk sujud lebih lama, berdoa lebih dalam, dan menangis lebih jujur di hadapannya. Seringkali, setelah pertemuan dengan orang yang salah, seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah. Salatnya lebih khusyuk, doanya lebih sungguh-sungguh, dan istighfarnya lebih sering. Ini bukan kebetulan, inilah cara Allah menyelamatkan hati. Jika hubungan itu terus berjalan tanpa ujian, bisa jadi engkau semakin jauh dari Allah, semakin lalai, dan semakin menggantungkan hidup pada makhluk. Allah maha cemburu terhadap hambanya. Ketika cinta kepada manusia melebihi cinta kepada Allah, maka Allah bisa saja mengambil manusia itu dari hidupmu. Bukan karena Allah membencimu, justru karena Allah menyayangimu. Allah tidak ingin hatimu hancur karena menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak kekal. Pertemuan dengan orang yang salah juga mengajarkan makna ridho yang sebenarnya. Ridho bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi menerima takdir Allah dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi pasti membawa kebaikan meski belum kita pahami saat ini. Ridho adalah percaya bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih benar, lebih menenangkan, dan lebih menjaga imanmu. Maka saudaraku, jika hari ini engkau terluka karena seseorang, jangan merasa Allah sedang menghukummu. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu. Allah sedang memeluk hatimu melalui ujian, agar engkau kembali bersandar kepadanya sepenuh hati. Karena hanya dengan Allah, hati akan benar-benar tenang. Bab 3. Sebagai jalan pendewasaan iman dan emosi. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah bukan tanpa alasan. Salah satu hikmah besarnya adalah agar engkau bertumbuh, bukan hanya secara emosi, tetapi juga secara iman. Banyak orang terlihat dewasa dari usia, namun belum tentu dewasa dalam menyikapi takdir. Kedewasaan sejati seringkali lahir dari luka, dari kekecewaan, dan dari pengalaman yang menguras air mata. Melalui orang yang salah, Allah mengajarkan bagaimana mengelola perasaan. Engkau belajar menahan amarah, mengendalikan ego, dan menata harapan. Dulu mungkin engkau mudah berharap, mudah percaya, dan mudah menyerahkan hati. Namun setelah diuji, engkau mulai belajar berhati-hati, tidak berlebihan, dan lebih bijak dalam mencintai. Ini bukan membuatmu menjadi dingin, tetapi membuatmu lebih sadar akan nilai diri dan batasan yang benar. Pendewasaan iman terjadi ketika engkau mulai melihat ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembentukan. Engkau mulai bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Pertanyaan ini menandakan hati yang mulai dewasa. Engkau tidak lagi hanya menyalahkan manusia, tetapi mengintrospeksi diri dan mendekat kepada Allah. Allah juga ingin mengajarkan sabar yang sebenarnya. Sabar bukan hanya tentang menahan diri agar tidak marah, tetapi bertahan dalam ketaatan meski hati terluka. Tetap menjaga sholat meski hati hancur, tetap berbuat baik meski dikecewakan, dan tetap berprasangka baik kepada Allah meski takdir terasa berat. Inilah sabar yang bernilai tinggi di sisi Allah. Selain itu, orang yang salah hadir untuk mengajarkan bahwa cinta sejati harus selaras dengan iman. Jika sebuah hubungan membuatmu jauh dari Allah, lalai dari ibadah, atau sering melanggar batas, maka itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut tidak benar.
Dari pengalaman inilah engkau belajar bahwa cinta yang benar adalah yang menenangkan, bukan yang melelahkan jiwa. Pendewasaan emosi juga terlihat ketika engkau mampu melepaskan tanpa dendam. Engkau belajar memaafkan, bukan karena orang itu layak dimaafkan, tetapi karena hatimu layak untuk tenang. Engkau sadar bahwa menyimpan benci hanya akan menambah luka, sedangkan melepaskan adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Maka saudaraku, jangan remehkan pertemuan dengan orang yang salah. Bisa jadi itulah fase penting dalam hidupmu untuk naik kelas. Setelah ujian ini, Allah sedang mempersiapkanmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima pertemuan yang benar. Karena Allah tidak akan menyatukan dua hati yang belum siap, dan Allah tidak akan menyembuhkan tanpa terlebih dahulu membersihkan. Bab 4. Allah sedang menjagamu dari kerusakan yang lebih besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang kita merasa sangat kecewa ketika Allah menjauhkan seseorang dari hidup kita. Kita mengira jika hubungan itu terus berlanjut, kita akan bahagia. Namun hakikatnya, Allah Maha mengetahui sesuatu yang tidak kita lihat. Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah, lalu memisahkanmu darinya, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menjagamu dari kerusakan yang lebih besar di masa depan. Banyak hubungan terlihat indah di awal, penuh perhatian dan janji. Namun seiring waktu, sifat asli mulai terlihat. Perbedaan nilai, prinsip hidup, dan arah iman perlahan muncul. Jika Allah membiarkan hubungan itu terus berjalan, bisa jadi engkau akan semakin jauh dari Allah, semakin lelah secara batin, bahkan kehilangan jati diri. Maka Allah hentikan lebih awal, meski caranya terasa menyakitkan. Allah melihat masa depanmu, sementara engkau hanya melihat hari ini. Allah tahu jika engkau terus bertahan, akan ada luka yang jauh lebih dalam, pengorbanan yang tidak seimbang, dan penyesalan yang panjang. Oleh karena itu, Allah menyelamatkanmu sekarang, sebelum hatimu benar-benar hancur dan imanmu terkikis perlahan. Seringkali, setelah berpisah dari orang yang salah, kita baru menyadari betapa banyak batas yang telah dilanggar. Sholat yang mulai ditunda, doa yang mulai jarang, dan prinsip hidup yang mulai dikompromikan demi mempertahankan seseorang. Allah tidak ingin hambanya rusak hanya karena cinta yang salah arah. Maka Allah tarik engkau kembali, meski dengan cara yang pahit. Perpisahan juga merupakan bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin engkau tetap utuh, bukan sekedar bertahan dalam hubungan yang menguras jiwa. Allah ingin engkau tetap memiliki harga diri, iman, dan ketenangan batin. Jika hubungan itu benar-benar baik untukmu, tentu Allah akan mudahkan jalannya dan menjaga hatimu tetap dekat dengannya. Selain itu, Allah sedang mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan layak untuk kita pertahankan. Ada kalanya melepaskan adalah pilihan terbaik, meski hati belum sepenuhnya siap. Disinilah iman diuji. Apakah engkau lebih memilih apa yang engkau cintai, atau apa yang Allah pilihkan untukmu? Saudaraku, ketika Allah menutup satu pintu, jangan memaksa untuk membukanya kembali. Bisa jadi di balik pintu yang tertutup itu, terdapat bahaya besar yang tidak sanggup engkau hadapi. Percayalah, penjagaan Allah selalu datang tepat waktu, meski seringkali dibungkus dengan air mata. Maka belajarilah untuk ridho. Ridho bukan berarti tidak sedih, tetapi menerima keputusan Allah dengan keyakinan bahwa semua yang Allah lakukan adalah untuk kebaikanmu. Karena Allah tidak pernah menzolimi hambanya, dan Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Bab 5. Allah sedang mempersiapkanmu untuk pertemuan yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap pertemuan yang Allah izinkan terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari proses menuju takdir yang lebih besar. Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah bukan untuk membuatmu terjebak selamanya, tetapi untuk mempersiapkan hatimu menyambut pertemuan yang benar. Tidak ada proses yang sia-sia dalam rencana Allah, termasuk luka dan kegagalan dalam hubungan. Melalui pengalaman bersama orang yang salah, Allah mengajarkan pelajaran yang tidak akan engkau dapatkan dari kebahagiaan semata. Engkau belajar tentang batasan yang sehat, tentang komunikasi yang jujur, dan tentang nilai dirimu di mata Allah. Engkau menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda yang sebelumnya mungkin engkau abaikan. Inilah bekal penting agar engkau tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Allah juga sedang membersihkan hatimu.
Sisa-sisa ketergantungan, luka lama, dan harapan yang tidak benar perlahan Allah luruhkan. Proses ini memang tidak instan dan seringkali terasa menyakitkan. Namun hati yang belum sembuh dan belum bersih tidak akan mampu menerima cinta yang benar dengan utuh. Allah ingin ketika pertemuan yang benar itu datang, hatimu sudah siap, tenang, dan tidak penuh trauma. Pertemuan dengan orang yang salah juga melatihmu untuk lebih bersandar kepada Allah dalam urusan cinta dan jodoh. Engkau belajar untuk tidak tergesa-gesa, tidak memaksakan kehendak, dan tidak mendahulukan perasaan di atas petunjuk Allah. Engkau mulai menyadari bahwa jodoh bukan hanya soal rasa nyaman, tetapi tentang visi iman yang sejalan dan tujuan hidup yang mengarah pada ridho Allah. Allah Maha Adil. Setelah ujian, selalu ada kemudahan. Setelah luka, selalu ada penyembuhan. Bisa jadi saat ini engkau masih berada dalam fase memulihkan diri. Namun yakinlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan air matamu. Setiap kesabaranmu sedang dicatat, setiap doa yang kau panjatkan sedang diangkat, dan setiap keikhlasanmu sedang disiapkan balasannya. Ketika pertemuan yang benar itu tiba, engkau akan memahami mengapa pertemuan sebelumnya harus berakhir. Engkau akan bersyukur karena Allah pernah menjauhkanmu dari yang salah, sehingga engkau mampu mengenali dan menghargai yang benar. Luka masa lalu tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi pengingat betapa baiknya Allah mengatur hidupmu. Maka saudaraku, jangan putus asa dalam urusan cinta. Percayalah pada waktu dan ketetapan Allah. Terus perbaiki diri, dekatkan hati kepadanya, dan jaga imanmu. Karena pertemuan yang benar tidak akan datang di waktu yang salah, dan Allah tidak pernah salah memilihkan yang terbaik untuk hambanya yang bersabar dan ridho. Bab 6. Belajar ikhlas dan melepaskan dengan tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, puncak dari pertemuan dengan orang yang salah adalah pelajaran tentang keikhlasan. Tidak semua yang hadir harus tinggal, dan tidak semua yang dicintai harus dimiliki. Allah ingin mengajarkan bahwa keikhlasan bukan tanda kalah, melainkan tanda kedewasaan iman. Ketika engkau mampu melepaskan dengan tenang, saat itulah hatimu mulai sembuh. Ikhlas berarti menerima bahwa tidak semua doa dikabulkan sesuai keinginan, tetapi selalu sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dulu engkau perjuangkan dengan air mata, kini engkau lepaskan dengan doa. Bukan karena rasa itu hilang sepenuhnya, tetapi karena engkau memilih taat daripada mempertahankan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Melepaskan juga mengajarkan tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil kepada Allah setelah hati berjuang sekuat tenaga. Engkau belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapa yang menemani, tetapi pada seberapa dekat engkau dengan Allah. Ketika Allah menjadi tujuan utama, kehilangan apapun tidak akan menghancurkanmu. Allah ingin hatimu ringan, tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Dengan ikhlas, engkau memberi ruang bagi ketenangan baru, harapan baru, dan takdir yang lebih baik. Ikhlas bukan berarti melupakan, tetapi mengingat tanpa rasa sakit. Dan disitulah Allah mengganti luka dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Saudaraku, dari seluruh pembahasan ini, kita belajar bahwa Allah mempertemukan kita dengan orang yang salah bukan tanpa tujuan. Allah ingin kita mengenal diri sendiri, memahami kelemahan, dan memperbaiki arah cinta agar kembali kepadanya. Allah juga ingin hati kita tidak bergantung pada manusia, tetapi hanya kepadanya yang maha setia. Melalui pertemuan yang salah, Allah mendewasakan iman dan emosi kita, mengajarkan sabar, batasan, serta cinta yang benar. Allah pun sedang menjaga kita dari kerusakan yang lebih besar, meski caranya terasa menyakitkan. Semua ini adalah bagian dari persiapan menuju pertemuan yang benar, yang lebih selaras dengan iman dan ridho Allah. Pada akhirnya, Allah mengajarkan keikhlasan dan tawakal agar hati menjadi lebih kuat dan tenang. Luka bukan akhir, tetapi proses. Dan setiap proses yang dijalani dengan sabar dan iman akan berbuah kebaikan di waktu yang tepat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau masih bertanya mengapa Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah,
yakinlah bahwa Allah sedang mendidik, menjaga, dan menyiapkanmu. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Allah. Semua dicatat, semua diperhitungkan, dan semua akan diganti dengan kebaikan yang lebih benar. Jangan biarkan luka menjauhkanmu dari Allah. Jadikan luka sebagai jalan untuk lebih dekat kepadanya. Perbaiki diri, perkuat iman, dan serahkan urusan jodoh serta masa depan kepada Allah dengan penuh ridho. Karena apa yang Allah siapkan selalu lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Jika naskah ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang sedang terluka agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dukung dakwah ini dengan like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak hati yang dikuatkan dan lebih banyak jiwa yang kembali kepada Allah. Semoga Allah menguatkan hati kita semua, mengganti luka dengan ketenangan, dan mempertemukan kita dengan takdir yang paling benar menurutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.